bagi Raja Phoenix. Menarik nih Lim untuk disimak kalau udah gini badan. Berarti otomatis sudah benar-benar berharap dari JR Boy seorang diri kalau udah kayak gini. Sama dengan kombinasi dari Erca, dari Glacier yang dia punya. Tapi dengan Lukas ini bakal bahaya semuanya. Oke, game pertama berhasil dimenangkan oleh Raja Phoenix. Akan kita saksikan bersama-sama untuk game yang kedua. 1-0 skornya. Onyx Prodigy tertinggal, Raja memimpin. Wow. Apakah di atas langit ada Raja Phoenix di Emerald ID Season 11? Dan untuk sekarang memang ya pelan-pelan tapi pasti. Ini Suyo. Binetnya damage harusnya sih, Lethal Ignition. Oh ya, narasi damage. Kalau ngelihat dari Rehansyah ya dia dengan Breastplate ya agak sedikit lebih sustain di lane ini. Oke juga tuh. Set sama Suyo kan lumayan banget buat di awal. Karena last-hitnya juga enak kan pakai Suyo. Tapi aku penasaran nanti untuk setup turtle ya. Sekuat apa power dari Suyo XP nanti? Iya. Oh dengan Emblem Tank, dengan ada trio, dengan Festival of God dan juga Breastplate. Lebih sustain, sangat-sangat sustain dan ya. Dengan ada Lethal, Festival of God dan juga trio. Damage dari narasi plus dengan ada Petrify fix. Niat jahat menuju ke arah Hansasviana, hey, bahkan ke arah Erca juga sangat-sangat terlihat di game ini. Kayak nggak bakal jauh dari Tank Ham Fighter sih tadi gue rasain belumnya. Yang penting landingnya kan kuat, itu dulu. Ketika landingnya udah menang, dia bakal bisa kuasain sisanya. Sementara ngeliat dari pattern jungle, dari kedua jungle Onyx ataupun dari Raja, gue rasa sampai sekarang masih fine. Mereka masih dapetin level yang cukup. Tapi ya untuk midnya akan sedikit bertempur juga. Dia akan coba ngejaga biar menang dari darah. Sementara lihat posisi dari JR Boy yang dia udah coba untuk ngebukain vision, rotasi dari Onyx yang mulai terlihat. Bahkan mereka akan coba kontes starter pertama. Iya loh, empat-empatnya sudah berada di area turtle. Dan dalam lompat juga dari Hans, dalam lompat juga dari Nanjet sama juga Retribution. JR Boy yang akan selalu berada di garis terdepan untuk memberikan informasi kepada teman-teman dari Onyx Prodigy. Bahkan menantikan untuk Suyo dari Hansa untuk hadir juga. Buff dulu kah? Keburu kah? Dari Hansasviana nggak keburu ternyata. Skip tadi dari Turtle memang mereka nggak mau kontes juga. Mereka memilih mundur. Pattern dari Hansasviana yang nggak akan terganggu sebetulnya. Mereka harus beri waktu yang lumayan lama sih. Direlakan ya kalau gitu ya dari Turtle-nya. Walaupun hampir ada setup dari JR Boy. Tapi ada debut pick nih untuk Rehansyah sebagai user Suyo di arah EXP. Ini menarik dari MDL nih, banyak kegiatan-kegiatan unik yang terjadi. Yep, global ban yang menyebabkan banyak banget strat yang terbuka juga. Tapi gue khawatir sama Coldplay ini kayaknya udah boleh sih mulai di target-target. Karena nantinya akan enak banget nih untuk siapapun yang akan ada di mid game ya. Irrital 3 item oke, Granger 2 item gas. Dua-duanya punya powernya masing-masing. Dan sekarang ini kedua, ya bisa dibilang assassin yang dimiliki oleh Raja. Udah mulai coba untuk mengganggu-ganggu. Bahkan mereka punya loh damager dari Raja, tapi belum kelihatan agresivitas yang selayaknya sebagai punya damager. Ini pasti banget betul. Mereka sama-sama ngejaga posisi. Sama-sama nggak ada yang mau ditumbangkan juga. Lihat dari mid lane juga yang kosong. Dan kita tadi Skyfisher ya by the way. Nah, itu pertama. Iya. Udah benar-benar agresif banget sih harusnya ya kalau dengan Skypiercer. Tapi beda banget, sangat terbalik banget dengan apa yang kita lihat sekarang dari gameplaynya. Pasif, tenang, gak mau saling berbuat kesalahan. Bermain cukup disiplin, berhati-hati. Ya, karena kalau misalnya ada satu momen aja ini bisa pecah. Karena itu terjadi tadi di game yang pertama juga. Ya, satu buah misplay yang berdampak sampai late game bahkan. Kita di bagian bottom lane narasi yang dia build damage ya itu yang harus hati-hati juga. Oh, tertangkap ke Rehan. Terlempar ke belakang enggak ternyata. Masih bisa selamat berlindung dengan tarot tadi. Dan hati-hati Rehan keras loh. Ya, tapi kayaknya di tangan dari narasi lumayan empuk ya bisa dibilang. Terus pathway dibuka. Langsung zoning. Hansasviana terlihat namun di sisi lain. First blood terbuka kali di Dunkute. Dia menjadi korban hadir dari narasi Petrify yang keluar. Dan masih bisa selamat JR Boy dengan Flicker Quicksand Guard. Bahkan di sisi lain Hansasviana megang turtle-nya. Nggak dikasih lepas. Bakal ada kontes sepertinya terkena reset. Oh reset namanya dari turtle. Pengejaran masih berlanjut. Unleash the Beast terbuka. Dipaksa kontes dengan Shockwave yang begitu sakit. Kreveski lumayan kuat. Dan Retribution Nanjet yang berhasil mendapatkan bahkan Hansasviana terkejar kali ini Gauch. Gak bisa selamat. Hansasviana menjadi korban. Match dengan adanya satu Heavy Crossbow yang masih dia tahan. Bahkan itu udah cukup tapi sekarang dia ada top lane. Lanjut lagi ternyata Kleveski
Dengan Glorious Pathway-nya masih terkejar nggak, backup dari Dan Cutie akan berlanjut. Kylie ini dilempar lagi ke belakang, untungnya masih bisa Blade Sword kabur lagi dan Reggie Sandstrom karena 2 target bakal Frigid Glacier. Dari Ocha membalikan keadaan, Dan Cutie pun bakal menjadi target selanjutnya. 1 hit lagi, double kill untuk Hey. Kiting yang begitu sempurna berhasil dipertontonkan oleh GR Boy. Bersama dengan Glacier itu mengundang Hey untuk hadir dengan Rhapsody. Yang membuat akhirnya dari 2 player Onyx Prodigy terdiam kaku di atas. Mid-nya pun didapatkan oleh Raja Phoenix. Lagi-lagi take over. Pengendalian tempo yang begitu baik. Gila sih. Dengan adanya satu space di arah top lane, terbuka juga di arah tengah. Satu momen Raja langsung bisa dapetin banyak sekali keuntungan. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui itu yang bisa dilakukan oleh Raja Phoenix barusan. Dan ya walaupun memang tukerannya adalah di arah bottom lane ya. Dari outer turret juga hilang. Tapi memang ini hati-hati dari Nansha. Dodge yang begitu baik. Petrify. Langsung di dodge dengan flicker juga tadi. Pas banget momennya, tapi tetap flicker cooldown lebih lama ya. Iya. Dan ini hampir saja membuat dari Electro Final Blow-nya connect begitu saja. Target berikutnya dari Raja setelah dapetin semua di arah atas dan juga di arah mid. Bottom lane jelas, mata mereka tertuju. Tapi sepertinya Onyx Prodigy juga sadar mereka nggak mau sampai kehilangan outer turret di arah bottom lane. Bagus banget screening GR Boy sih. Dia bisa jadi mata untuk Raja juga. Visionnya selalu terbuka, di sisi lain narasi guntingan yang begitu baik. Tapi Knife for Eye hampir saja narasinya juga tumbang. Terlempar ke belakang GR Boy, Reggie Sandstrom defensif. Namun Frigid Glacier lagi-lagi mengunci pergerakan dari Onyx Prodigy. Sayangnya Rehan gak bisa kemana-mana lagi. Terlalu overcommit, di sisi lain Turtle berhasil didapatkan juga Raja. Masih pegang kendali sampai saat ini. Sayangnya tadi dari Rhapsody dan juga Death Sonata dari itu tidak mengenai targetnya ketika ada satu Death Shear yang dibuka. Sehingga kali ini di arah bottom lane masih aman Santosa. Dan untuk itemnya sendiri kita lihat Hunter Strike langsung, Heptasis langsung di tangan dari Narasi. Sedangkan War X sudah cukup. Langsung menuju ke arah adanya satu Dreadnought Armor untuk Rehansyah. Dia tahu betul di arahnya butuh badan tambahan. Selain dari ada GR Boy yang udah menjadi Thunder Belt dan juga Dreadnought Armor pula. Buset nih bawahnya mau di zoning juga kah? Masih under menit 8 by the way. Yang ada protectnya juga, tapi kayak bakal ditembus gitu. Mereka akan tetap coba. Tapi gue ngeliat pergerakan dari Onyx kurang selaras sepertinya. Karena mereka berpisah. Dan akhirnya keunggulan dari zona yang dimiliki Raja ini sangat-sangat masif. Apaan lagi? Bahkan inner turret di arah bottom lane aja itu benar-benar di pressure. GR Boy sih benar-benar ya dia memaksimalkan bagaimana move speed yang begitu cepat. Dengan dia punya pasif juga dengan pasirnya. Ini membuat dari pergerakan dari Onyx Prodigy jadi lumayan kehambat. Dan kita mungkin, Chusin. Gue gak melihat bagaimana impact dari Chusin yang bisa lebih berbahaya dengan Lantern Flare-nya. Oke, Glorious Pathway. Ini berhasil ngebait Blade Source aja dari Rehan. Ini terlalu mahal gak sih ultimate dibandingkan skill pertama? Iya lagi. Iya lagi. Dan ya, untuk sekarang memang ya kalau ngomongin bagaimana damage deal ya memang kalau ngomongin dan Kitty, Area of Effect kita tahu ya. Lantern Flare ini akan cicil-cicilan terus-terusan, tapi Narasi sebenarnya udah punya yang cukup besar dari Electro Final Blow yang tadi dia keluarkan. Walaupun memang Electro Final Blow dan juga kombinasi pertama Petrify masih belum maksimal nih kepada teman-teman Raja itu sendiri. Lord mungkin ya. Oke. Buset, dia masih sakit banget. Another Glorious Pathway. Rehan terpaksa dengan flickernya. Karena tadi dia udah gak ada dash lagi, dia udah gak punya jump lagi. GR Boy gak mau kalah loh, dia roamer si roamer. Narasi pukul dipukul balik sama dia. Gak ada takut-takutnya dari GR Boy dan dia benar-benar ngejaga zoning di mana Richard masuk. Langsung instant kill ke Levski, gak bisa kabur lagi walaupun Rehan menjadi bayaran yang setimpal. Breath of Ice ke-trigger, di sisi lain match menggila. GR Boy tumbang kali 3 member in total dari Raja menjadi korban walaupun ada bayaran dari Dan Kitty dan Kleveski. Hati-hati, di depannya ada Narasi dari Hey dan bisa jadi makan. Tertangkap sudah, shutdown. 1 poin kill dan Onyx tiba-tiba mereka bisa pegang kendalinya, mereka pegang temponya walaupun gold masih untuk Raja Phoenix. Oh no, hanya menyisakan Hans Asviana sendirian dan bahkan tadi dia nyaris tumbang ketika ada team fight di bagian Lord. Dan satu momen kembali berhasil dilakukan oleh Onyx Prodigy. Membuat dari Onyx sekarang mendapatkan dari Lord secara cuma-cuma. Hilangnya hilangnya Erca dan kawan-kawan menjadi tamparan keras bagi Raja. Mungkin setupnya ya. Ketika akhirnya mereka bertemu di tengah. Dan itu tidak dibuka map sama GR Boy. Langsung jadi masalah besar bagi anak-anak Raja. Oke, dia harus poking Clevea-nya sih benar. Jangan kasih Clevea darahnya full. Enggaknya ketika dia maju dengan Glorious Pathway dia bisa langsung dipunish.
Tapi Lord yang didapatkan Onyx juga ini mahal banget nih. Mereka harus ekstra kerja keras dari Raja untuk secure 3 lane-nya. Iya. Apalagi lagi unggul-unggul ya dari Raja tadi ya. Dan sekarang pun Lordnya bakal coba untuk dihadang oleh Raja. Tapi Onyx Prodigy udah siap untuk menghadang. Langsung nabrak ke arah inner turret di bagian top lane. Di backup habis-habisan. Innernya nggak bisa dijaga sama sekali. Bahkan mid juga. Yang bakal menjadi tujuan untungnya mid masih bisa di-clear. Karena ada di bagian midnya. Lack of final blow. Lumayan komit dari narasinya sampai petrify-nya pun digunakan. Ya, itu kayak benar-benar mau ngejar banget ke arah Hans Aspiana juga ya. Yang sekarang pun dia juga untuk bisa cutting-cutting pergerakan dari minion. Midnya masih, ya itu dia, masih aman sentosa. Dan untuk sekarang dengan adanya Malefic Roar dan dengan adanya satu Skypiercer. Hey, diharapkan untuk bisa terus kasih damage. Glorious Pathway itu dibuka. Langsung ya. Dia pakai Glorious Pathway terus menerus tapi digunting dari sisi kiri. Dari JR Boy pastinya mengejar karena dan QT dan langsung hilang. Hanspiana datang di waktu yang tepat. Masih mau lebih karena Mets sekarang yang coba untuk ditabrak namun damage yang kurang. Membuat Mets masih bisa selamat. Rigid Glacier masih bisa di-dash Nanjet tapi lihat narasi hadir dari belakang untungnya. Hehe sempat menggunakan flickernya dan belum ada kill sampai saat ini. Itu benar-benar hampir apa yang dilakukan dan cukup baik dari narasi yang coba untuk nge-cut pergerakan dari Hehe. Tapi sigap dengan flicker menjadi kunci. Dan untuk sekarang mungkin Onyx Prodigy harus benar-benar ngejagain terus match-nya. Jangan sampai tumbang dan ini dia cukup berhasil. Mana match bisa ngasih damage, sumber daya damage dari Onyx Prodigy cukup besar dari match. Dan ketika match-nya masih stay alive. Ini PR besar bagi Raja. Walaupun tadi Raja bisa numbangin beberapa player. Ya ini masih ada pressure sih dari Onyx Prodigy kepada Raja. Kalau menuju ke arah mid to the late game. Tapi jujur ya dengan tempo kayak gini yuk. Gua rasa yang lebih enak tuh dari Onyx loh. Iya. XP-nya dia bisa clear lane, landing jauh. Terus kayak team fight-nya juga akan datang di waktu yang tepat. Perbedaan dari gold lane-nya juga. Retail bakal lebih bebas untuk deliver damage. Asli. Mainan jauhnya udah pasti dipegang narasi. Match tinggal ditolongin aja. Dan Hehe yang mau nggak mau cuma bisa jaga jarak. Sambil berharap dengan adanya kombinasi lagi dari Erca dan juga dari JR Boy. Kalau memang bisa on point kayak tadi, bakal beda cerita. Bawahnya muncul tadi. Dan langsung ada sinyal pergerakan dari Raja. Mereka coba tarik Lordnya. Mereka coba set up. Tapi jangan lupa Benedetta cepet banget Glorious Pathway mengejar ke arah siapa? Hehe kah? Bukan, ternyata Rehan yang akan coba di-start pengejaran karena narasi di bagian belakang. Hampir saja mendapatkan poin kill namun Eye for Eye terpaksa digunakan juga sebagai defensif. Lari kali ini dari teman-teman Onyx. Poke damage yang diberikan Raja terlalu eksplosif. 2 orang terpaksa mundur. Dan hampir tadi match ditumbangkan dengan adanya fracture dimiliki oleh Hans Aspiana. Kalau tadi tumbang bakal beda cerita dan Lord sekarang walaupun masih dengan 5 lawan 5. Raja bakal coba connect. Dan QT dimakan Klevyeski pun sama. Dewa harus hilang kali ini masih mau lebih karena Lord mulai di setup. Dan belum ada sinyal untuk kontes. Namun Unleash the Beast sedikit terlambat. Nanjet memilih untuk mundur akhirnya. 2 player langsung hilang seketika di tangan Raja Phoenix. Dan Kitty, Klevyeski. Ini benar-benar tamparan keras yang diberikan oleh Raja Phoenix. Membuat sekarang keadaan berbalik kembali. Lord sekarang yang sudah enhance. Berjalan di arah top lane. Wow, ini bakal benar-benar keras banget Onyx Prodigy. Mereka masih punya Knife for Knife, mereka masih punya dari Electro Final Blow untuk bisa melakukan adegan defensif sebagai high groundnya. Masih ada Dark Kitty, ini Dark Kitty harus benar-benar jaga jarak sih. Kalau di nafsu ini bakal bahaya banget. Turn-backnya sih dahsyat banget. Mereka langsung pegang semuanya, lihat turretnya hancur semua. Misalkan best turret saja. Midnya udah di-clear juga, next wave dari arah mid berjalan dengan lancar. Mereka bisa follow Lord yang ada di bagian atas. JR Boy ada di bagian depan, lihat satu JR Boy saja bisa ngezoning sejauh itu. Dan Clef ya dengan immortalnya nggak boleh sampai terbuang juga. Mid lane akan jadi tujuan mereka dengan Glorious Pathway coba untuk melakukan defense. Kali ini Onyx Prodigy. Namun dari Raja pun tidak terlalu dalam, tidak masuk terlalu dalam. Namun Hans Aspiana hampir saja tertangkap dan Nanai Forai untungnya masih ada Nanjet yang menutup tadi. Death Sonata membuat narasi masih bisa selamat. Dan bahkan masih ada Knife for Knife yang memberikan immune sisi. Yang membuatnya juga masih bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi tidak dengan adanya satu base turret. Udah ada sedikit keunggulan. Keuntungan pula dari teman-teman Raja. Dan Hehe, ini hampir dari tadi bisa dapetin banyak kill. Hanya tinggal bagaimana dia bisa untuk menargetkan Rhapsody-nya lebih baik ataupun dengan adanya Death Sonata. Tapi masih berlanjut nih. Dorongan yang dilakukan oleh Raja. Mereka paksa untuk mid turretnya. Another Glorious Pathway. Oh, narasi hadir di bagian depan. Coba untuk commit. Bahkan Wind of Nature yang keluar dari Hehe. Mampukah dia selamat? Pengejaran dilakukan oleh Mets lagi. JR Boy membeli waktu dengan Quick Sanggar. Namun sayangnya gagal di sisi lain guntingan dari Anda. Dan itu ya, satu hit terakhir. Hans Aspiana hampir saja mendapatkan satu endgame. Dan gagal karena Wave Minion berhasil di clear. Wow,
benar-benar menjadi adegan deg-degan bagi Onyx Prodigy. Dipancing teamfight oleh Raja dan memberikan satu space dari Hansa Sviana. Sayang, minion yang dia bawa tidak prima. Bahkan dua player akhirnya menjadi korban. Si Arboy dan juga Ryansia sebagai front laner dari Raja Phoenix. Tapi ada Wind of Nature juga yang udah ke-trigger. Ini akhirnya membuat mungkin nanti dari match atau narasi akan lebih agresif mengejar ke arah Hehe. Ya mereka harus reset lagi sih. Tapi gue rasa dengan cooldown Wind of Nature yang gak terlalu lama juga yuk. Iya sih. Lord nanti kayaknya udah ready sih. Ya mungkin selang beberapa detik lah ya. Masih aman juga. Ya ini Cleviannya dimakan terus loh. Antivirus aja gak cukup dia. Bener. Tapi gak ada duit juga jadi serba salah sih. Tapi dekat Skypiercer yang dipegang sama Dan Kitty sebenarnya oke. Ini dari Lantern Flare sebenarnya ya bisa ketika terangkat. Dari Skypiercer bisa untuk menopang nih jadi point kill. Tapi dengan 2 point kill yang didapetin Dan Kitty ya pasti dari stacknya masih belum terlalu besar lah. Jadi masih bisa untuk ditahan sebenarnya untuk sama teman-teman dari Raja Phoenix juga. Immortal dipegang dan Flourish anyway. Langsung bahkan dia maju lagi dengan Crimson Beacon-nya. Gak ada lagi follow up sama sekali. 2 source skill yang terbuang kali ini secara sia-sia. Tapi seenggaknya ya dia langsung ngebait tadi beberapa lokasi yang akhirnya terekspos juga dari Raja. Sepertinya mulai ada gangguan narasi benar-benar di zoning out banget itu. Sama JR Boy dan Lordnya bakal coba untuk dipegang oleh anak-anak Raja. Cleviaski berani banget sih. Dia tetap ngebuka dengan kondisi apapun, bahkan lihat itu dia jump QT tanpa Crimson Beacon. Lagi-lagi Jarboy. Kali-kali belum terkena Hasan Piana. Mengatakan tadi bagian belakang Tristan narasi dan wipe out. Terjadi Raja yang bisa mendapatkan 2-0 seharusnya. Raja akan mendapatkan mahkotanya. Raja mencoba untuk melakukan one straight push. Dan akhirnya Raja membawa minionnya. Dan ini dia Raja Phoenix clean sweep 2-0 Israel. Wow.